Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal membahas film yang lain dari biasanya, dimana kali ini kita bakal membahas film yang bergenre drama, namun tetap pada konteks yang masih sama, yaitu film Mandarin. Dibintangi oleh aktris cantik Fan Bingbing, film akan bercerita tentang sebuah keluarga yang mengalami masalah dalam rumah tangganya, di mana masalah tersebut muncul karena sang istri mendadak hamil dan pihak suami tak bisa menerima hal itu. Loh, kok aneh? Kenapa hamil menjadi masalah? Daripada banyak bertanya-tanya dan menebak-nebak, mending kita masuk ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita open BO tengah berjalan ke dalam kamar hotel, di mana ia tengah bermaksud ingin menemui kliennya di sana dan melakukan penggarapan sawahnya dengan pria yang telah menyewanya. Namun ketika hendak melakukannya, si wanita meminta agar bermain lebih cepat dari biasanya karena ia setelah ini harus menemui seseorang yang sudah menunggunya. Alhasil, pria yang diketahui bernama Lin tersebut seketika langsung membatalkan penggarapan sawah ini karena menurutnya membajak sawah tidak bisa dilakukan dengan cara terburu-buru dan itu memanglah benar. Sebagai pria yang bertanggung jawab dan penuh pesona, Lin memberikan sedikit uang kepada si wanita untuk mengganti biaya ongkos yang ia keluarkan dan tentu saja agar si wanita bisa menemui klien selanjutnya setelah ini. Usai gagal dalam bercinta, Lin mendatangi tempat usahanya yaitu pijat refleksi, di mana dampak terlihat jelas. Lin cukup berhasil menjalankan bisnis ini dan hal itu dibuktikan dengan banyaknya karyawan yang bekerja di tempatnya. Di antara sekian banyaknya karyawan yang ada, salah satunya terdapat wanita cantik yang bernama Liu dan cerita akan berfokus padanya. Usai melakukan pekerjaannya untuk hari ini, ia pun bergegas pulang ke rumah dan tibanya di rumah, ia sudah disambut oleh suaminya yang bernama An Kun atau biasa dipanggil Aan, di mana Liu memperingatkan suaminya tersebut untuk jangan mendatangi tempat kerjanya karena jika bosnya mengetahui Liu telah menikah, maka ia bisa otomatis langsung dipecat. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Aan yang hendak pergi mandi mendapati sang istri tengah berboker ria dan hal tersebut seketika memancing hasrat Aan naik untuk kemudian menggarap sawah si Liu sekaligus mandi bersama. Keesokan harinya, mereka berdua pun kembali pada aktivitasnya masing-masing di tempat kerja di mana Aan, yang merupakan petugas pembersih kaca gedung, kerap membersihkan kaca-kaca gedung di lantai yang cukup tinggi dan itu sangat-sangat beradrenalin sekali. Di satu sisi, Liu yang tengah menunggu pasien datang mendapati salah satu temannya yang bernama Mei sedang ditegur oleh bosnya karena Mei terkena masalah akibat melayani pelanggannya kurang begitu maksimal sehingga membuat si pelanggan pergi dari tempat panti pijat dan membuat si bos merasa rugi. Kesal akan ocehan bosnya, mereka berdua pun melampiaskannya dengan berminum-minum ria di mana kondisi mabuk tersebut membuat Liu lepas kontrol akan tubuhnya sendiri dan tanpa sadar ia masuk ke dalam salah satu ruangan pijat. Tak lama berselang, Tuan Lin datang melihat Liu dengan pose seperti itu dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, si bos pun langsung menggarap sawahnya dan Liu menyangka bahwa itu adalah suaminya. Ketika mulai tersadar bahwa itu adalah bosnya, ia langsung berontak. Namun apesnya, kejadian itu dilihat secara langsung oleh suaminya yang kala itu kebetulannya tengah membersihkan kaca dan tanpa banyak berpikir panjang lagi, Aan pun langsung turun dari atas gedung untuk mencari Tuan Lin dan membuat perhitungan kepadanya. Sesampainya di rumah, Liu pun berusaha menjelaskan dengan mengajaknya berhubungan, di mana Aan sempat tidak terima akan hal tersebut. Tetapi karena nasi sudah menjadi bubur, Aan pun hanya bisa pasrah dan menerima semua ini dengan lapang dada.
Singkat cerita, esok pun tiba. Aan yang tak mungkin melepaskan Tuan Lin begitu saja, langsung menelpon dirinya dan meminta uang sebesar 20.000 dolar sebagai ganti rugi atas perbuatan kepada istrinya. Tuan Lin yang kala itu usai menggarap sawah si wanita Open BO, bergegas mendatangi Liu untuk menjelaskan ancaman suaminya sekaligus memberikan pesangon sebesar 2.000 dolar, lalu kemudian memecatnya saat itu juga. Jelas, Liu yang terhimpit masalah ekonomi pun langsung menolak hal tersebut dan mengancam balik bosnya dengan kasus pemerkosaan jika sampai berani memecatnya. Tak mau ambil pusing, Tuan Lin pun mengurungkan niatnya tersebut dan meminta Liu untuk pergi dari sini. Di satu sisi, Aan yang sudah mencari tahu informasi tentang keluarga Tuan Lin langsung mendatangi istrinya dan menjelaskan semua kepadanya, dan uniknya, ia justru meminta ganti rugi kepada istrinya. Jelas istri Tuan Lin yang kita panggil saja Madam ini terkejut bukan main mendengarnya, di mana ia yang kesal akan perbuatan suaminya tersebut siap mengganti rugi ini semua, tetapi bukan dengan uang, melainkan dengan mengajak Aan untuk melakukan hal yang sama. Dan uniknya, Aan pun bersedia melakukannya. Beberapa hari waktu berlalu, kini Liu positif hamil dan membuat Aan menjadi kesal, di mana Liu yang tak mau melihat suaminya terus seperti itu memutuskan untuk menggugurkan kandungannya agar semuanya kembali normal. Namun mendengar ungkapan istrinya barusan membuat Aan seketika berubah pikiran dan meminta Lin untuk menjaga kandungannya, di mana Aan ternyata memiliki rencana lain atas kehamilan istrinya tersebut. Ia pun mendatangi Tuan Lin di tempat usahanya dan menjelaskan kepadanya di mana Aan yakin bahwa itu adalah anaknya dan meminta Tuan Lin untuk bertanggung jawab sebagai ayahnya. Akhirnya dibuatlah kesepakatan antara keduanya, jika anak tersebut nantinya memiliki golongan darah yang sama dengan Tuan Lin, maka Tuan Lin siap bertanggung jawab, dan sebagai ganti atas anak tersebut, Aan akan diberikan uang sebesar 100.000 dolar untuk dirinya dan juga istrinya. Akan tetapi hal tersebut langsung ditolak oleh Aan, di mana Aan juga meminta uang yang 2.000 dolar tempo hari, dan Aan baru mau sepakat dengan permintaannya, asalkan uang yang 2.000 dolar langsung bisa ia terima sebagai uang muka di awal. Sejak saat itu, Liu pun mendapat perhatian lebih dari Tuan Lin, dan Tuan Lin sangat menjaga sekali kandungan Liu karena sejatinya ia sudah mendambakan seorang anak yang tidak ia dapatkan selama menikah dengan istrinya. Tak ragu-ragu dalam memperhatikan Liu, Tuan Lin justru terlihat seperti suaminya sendiri, dan itu membuat Aan seketika langsung timbul rasa cemburu. 9 bulan waktu berlalu sejak kehamilannya. Kini, Liu sudah siap untuk melahirkan, di mana lewat proses mempertaruhkan nyawa, Liu pun berhasil melahirkan seorang anak laki-laki, dan hasil tes pun menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak Tuan Lin. Dengan ini, Tuan Lin pun langsung merayakan kelahiran putranya tersebut dengan mengadakan sebuah pesta di kediamannya. Hari-hari pun berlalu. Kini, Liu untuk sementara waktu tinggal dan menetap di rumah Tuan Lin sebagai asisten rumah tangga sekaligus merawat anaknya di sana. Sementara Aan kini hidup sendiri dan mulai merasa kehilangan istrinya, di mana terlihat ia mulai seperti orang yang kehilangan arah. Lalu pada saat tengah mengunjungi istrinya, nampak terlihat jelas Aan cemburu melihat istrinya yang sangat dekat dengan Tuan Lin, dan itu membuat ia mulai tidak nyaman akan situasi ini. Keesokan harinya, Aan pun memberitahukan sebuah informasi yang sebenarnya kepada Liu, bahwa ternyata anak yang dilahirkan istrinya itu rupanya adalah anaknya sendiri, karena faktanya Aan telah mengganti golongan darahnya agar bisa mendapatkan uang dari Tuan Lin. Jelas, hal tersebut membuat Liu kecewa hingga membuat keduanya emosi dan berujung keributan di antara mereka.
Singkat cerita, esok pun tiba. Aan yang menyadari bahwa uang bukan jawaban atas kebahagiaan, memutuskan untuk menculik si bayi dan membawanya ke rumah sakit, lalu melakukan tes DNA, di mana Tuan Lin yang mengetahui anaknya telah diculik, langsung melaporkan polisi, dan tak berselang lama, Aan pun berhasil ditangkap oleh polisi. Oh, 老安，嘿呀，咱们这事儿啊有变化了。我们经您同意不是做了个亲子鉴定吗？安坤才是支持 M961。 Mengetahui hasil tesnya menunjukkan itu bukan anaknya, Tuan Lin pun menangis meratapi kesedihannya dan seakan tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Pada akhirnya, Aan pun kembali menemuinya dan mengembalikan uang tersebut, di mana Tuan Lin berusaha meneguhnya kembali karena Tuan Lin sudah terlanjur sayang dengan anak itu dan tetap menganggap bahwa itu adalah anaknya. Namun dengan tegas, Aan menolak hal tersebut dan mencoba membawa anak serta istrinya, tetapi mengejutkannya, Liu menolak ikut bersamanya dan membuat situasi ini semakin berantakan. 我就给你们3天的时间，不然就法庭上见。 Kecewa akan semua ini, Tuan Lin pun memutuskan pergi meninggalkan rumahnya entah kemana. Dan Madam pun akhirnya meminta maaf kepada Liu karena telah bersikap dingin kepadanya, terlebih atas semua perbuatannya yang sudah ia lakukan bersama dengan Aan. Di scene akhir, Liu pun mengumpulkan uang yang dibuang Tuan Lin tadi dan pergi meninggalkan kediaman Tuan Lin untuk memulai kehidupan yang baru bersama anak sematawayangnya tersebut. Tamat. Oke, endingnya terkesan sangat nanggung sekali ya. Masih tidak ada penjelasan akan nasib dari Tuan Lin dan istri, apalagi si Aan. Entah nasibnya bagaimana, dan cerai atau tidaknya ia juga tidak diberitahu. Tetapi jika melihat endingnya, nampaknya akan cerai sih. Karena ya Liu sudah memutuskan untuk hidup sendiri. Ya entahlah, itu hanya sebuah asumsi dari ending yang tak pasti. Karena yang pasti, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah dalam hidup kita memang membutuhkan uang untuk segala keperluan. Tapi ingat, semua masalah belum tentu bisa diselesaikan dengan uang. Karena masalah hati harus diselesaikan dengan hati. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan filmnya kali ini. Thanks for watching, see you the next video. Peace always and see you again man.